Selamat pagi anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Nah, bertemu kembali dengan Ibu Depari di sini di tema 6, subtema yang kedua, pembelajaran yang kelima, yaitu tentang energi dan perubahannya dan perubahan energi. Nah, anak ibu harap sebelum memulai pelajaran ini, kamu awali nanti di rumah dengan doa dan akhirilah dengan doa. Agar apapun yang kamu kerjakan sepanjang hari ini, semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak ibu, semoga video pembelajaran yang Ibu berikan ini nanti kamu dapat memahaminya dan catatlah dengan baik di buku catatan kamu supaya apapun yang kamu pelajari kamu dapat memahaminya dan bermanfaat bagi dirimu dan bagi banyak orang. Nah, anak ibu, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran 5. Anak ibu harap kamu semua sudah siap untuk mendengarkan materi yang ibu berikan pada hari ini ya. Simaklah dengan baik. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian telah membaca wacana di atas. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contohnya, yaitu ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, dan listrik. 2. Apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Tapi contohnya ini berdasarkan teks di atas ya nak. Jawabannya adalah ruang kelas, halaman, dan energi listrik. Kita lanjutkan. Nomor 3. Apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Yaitu ikut melakukan penghematan listrik. Wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Dan keempat, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh, yaitu untuk penerangan, menyediakan air, dan menghidupkan peralatan pembelajaran. 5. Tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Ayo, masih ingatkah kamu tadi perubahan energi yang ibu jelaskan? Nah, yaitu jawabannya adalah gerak menjadi listrik, contohnya generator dan kincir angin. Yaitu listrik menjadi cahaya, contohnya lampu. Listrik menjadi bunyi, yaitu radio dan televisi. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Berilah tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Maka pada gambar yang pertama adalah diberi tanda apa nak? Centang apa silang? Jawabannya adalah silang, karena dia menghambur-hamburkan air, tidak hemat air. Pada gambar yang kedua, dia mematikan keran, berarti centang. Pada gambar yang berikutnya, yaitu dia membersihkan kaca, tanda centang. Berikutnya
tanda silang. Karena tidak ada orang di ruangan tapi dia menghidupkan kipas. Kita lanjutkan. Pada gambar yang ketiga, tanda silang karena dia mencoret-coret dinding. Ya, mencoret-coret papan tulis yang tidak hal-hal yang berguna. Pada gambar berikutnya yaitu tanda centang karena dia menggunakan air untuk kebutuhannya. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Kewajiban menggunakan energi di rumah yaitu kamu wajib mematikan televisi apabila tidak digunakan. Kamu menggunakan air secukupnya dan mematikan lampu kamar apabila akan tidur. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Ayo berlatih. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Sekian lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu yang kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Nah, ini sudah masuk kepada pelajaran matematika. Kegiatannya itu apa? Menyiapkan sarapan. Dia mulai pada pukul 5:45 dan berakhir pada pukul 6:15. Maka berapa lama kegiatan itu berlangsung? Maka kamu harus mengurangkan 06.15 dikurang 05.45. Jawabannya adalah 1 jam 30 menit. Begitu juga dengan perjalanan ke sekolah, kursus bahasa Inggris, mengerjakan PR, dan istirahat malam. Yaitu caranya kamu tinggal mengurangkan 06.45 dikurang 06.20. Begitu juga dengan yang ketiga, pukul 17 dikurang 15.30. Berikutnya pukul 21 dikurang 19.30. Dan berikutnya ini 7 jam 30 menit. Yaitu kamu kurangkan juga lama kegiatannya ya. Pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama dan kegiatan manakah yang paling singkat? Ya, kegiatan yang paling lama adalah istirahat malam. Ya, karena dia tidur pada pukul 21.30 sama dengan pukul setengah 10 malam dan dia bangun pada pukul 5. Maka kegiatan ini yang paling lama adalah istirahat malam dan paling singkat adalah perjalanan ke sekolah. Kita lanjutkan. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tugas ini menekankan pada lama masing-masing kegiatan. Nah, anak ibu, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang ibu berikan. Ibu sangat berharap kamu dapat memahami pembelajaran yang ibu berikan pada hari ini. Catatlah dengan baik di buku catatan kamu dengan tulisan rapi dan jelas. Karena kalau tulisan kamu rapi, kamu pun senang untuk membaca buku catatanmu. Terima kasih, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.